Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Serahkan. Serahkan apa? Kau jangan berpura-pura tidak tahu. Tentunya kau pasti sudah tahu apa yang kami inginkan. Mungkin para sahabatku berhasil kau kalahkan. Tetapi jangan kau pikir berhadapan denganku kau bisa mengalahkan diriku. Nah, memangnya siapa jenengan? Dan apa yang jenengan inginkan dari kami? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kau ingin tahu apa yang aku inginkan darimu? Ya. Pusaka itu. Pusaka apa yang kamu maksud? Kau jangan berpura-pura bodoh. Memangnya siapa Saya jenengan? tahu kau memegang pusaka apa. Serahkan kepada diriku. Atau saya akan merebut darimu dengan paksa. Oh, kamu pengikut dari Mahakara. Cepat serahkan pusaka. Kami tidak akan Sisik Naga Bertala. Kami tidak akan menyerahkan kepada Kenapa dirimu. kau tidak ingin menyerahkan itu kepadaku? Apa kau lebih memilih untuk mati di tanganku? Urusan mati itu di tangan Gusti Allah. Wahai Tuan, siapa namamu? Ha? Kau tidak perlu tahu siapa diriku, yang jelas kedatanganku kemari dan kepulanganku nanti harus sudah membawa pusaka Sisik Naga Bertala. Itu tidak mungkin saya serahkan kepadamu. Baiklah, jika kau tidak mau menyerahkannya, maka akan ku ambil secara paksa dari tanganmu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau tidak ingin menyerahkan? Sedikit pun tidak ada pikiran untuk menyerahkan pusaka ini kepada Kau lebih memilih dirimu. untuk mati, manusia. Ya. Baiklah. Bismillah. Mati. Kafha ya Aisyah. Allah. Kamu mau kemana? Hah? Duduk. Baiklah. Kenapa? Ampun manusia. Ampun. Bukankah kau menginginkan yang tadi kau lihat ini? Jangan perlihatkan kepada diriku. Baiklah. Sialan. Apa? Bagaimana mungkin aku bisa merebut pusaka Sisik Naga Bertala itu dari tanganmu jika diriku melihat saja tidak mampu? Lantas untuk apa kau mengikuti tuanmu itu untuk merebut pusaka Saya ini? tidak tahu kenapa Tuan Maharaja Maharaka menyuruhku untuk merebut pusaka Sisik Naga itu dari tangan manusia. Tapi yang jelas, tentunya untuk menambah kekuatan sang raja. Apakah kau tidak sadar akan perilaku tuanmu itu? Kau Yang jangan sudah bertanya seperti itu manusia. itu sudah sangat keji sekali. Kau bilang keji. Ya, Bukankah manusia juga banyak yang bersifat keji? memang. Apakah kau tahu, manusia sekarang banyak yang menganggap dirinya seperti di atas langit. Padahal langit saja memandang manusia masih rendah. Iya. Akan tetapi tidak semua manusia seperti itu, wahai Tuan. Bohong. Saya melihat semua manusia seperti itu. Jika kau mengatakan diriku keji, padahal manusia banyak yang lebih keji dariku. Lantas kenapa kau begitu yakin
dengan apa yang kamu ucapkan itu? Tentunya yakin. Kau mengatakan semua manusia sama, semua manusia keji. Manusia, dengarkan manusia. Bukankah manusia di bulan suci Ramadan berpuasa? Betul atau tidak? Iya. Lalu di saat mereka berpuasa, mereka sangat takut untuk menelan setetes air. Bukankah seperti itu? Iya. Tetapi apakah manusia menyadarinya? Ketika mereka takut menelan setetes air, tetapi mereka sangat lahap memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Untuk apa? Mereka hanya memamerkan ibadahnya seolah-olah berpuasa. Itu hanya contoh kecil manusia. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang mungkin sesama manusia saja tidak mengetahuinya. Tetapi kami tahu sifat manusia. Mungkin bisa dikatakan semua manusia mempunyai sifat itu. Keji, seperti yang kau katakan kepada diri. Iya, mungkin memang setiap manusia memiliki sifat seperti itu. Akan tetapi manusia juga bisa belajar, wahai Tuhan. Jika kau mengatakan manusia juga bisa belajar, maka kami pun bisa belajar. Manusia, asal kau tahu, saya juga tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan apakah kau tahu kejahatan seperti yang kulakukan ini bisa terjadi karena apa? Apakah kau tahu? Kau tadi mengatakan kau tahu yang baik dan yang buruk. Sekarang begini saja, wahai Tuhan. Saya tidak tahu siapa namamu dan kamu tidak mau menyebutkan namanya. Saya tanya kepada dirimu, apakah Tuhanmu itu melakukan hal seperti itu adalah kebaikan atau keburukan? Saya tahu yang Tuan Raja lakukan adalah suatu kejahatan. Tapi menurutku, apa yang Tuan Raja lakukan inilah yang terbaik. Manusia, kami sudah bosan melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan tidak pernah diingat. Maka dari itu, kami melakukan kejahatan supaya semua mengingat kejahatanku. Itu salah besar. Tidak ada yang salah, itu kenyataannya. Mungkin kau juga bisa menyadarinya. Kau melakukan kejahatan, kau juga akan merugikan banyak manusia. Yaitu tujuanku. Untuk apa? Dengan kau merugikan banyak manusia. Tetapi saya tidak merugikan manusia. Kau tidak merugikan manusia. Saya tidak pernah merugikan manusia. Jika kau menganggap iblis telah menggoda manusia untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat, lalu kau pikirkan siapa yang menggoda iblis untuk berbuat dosa? Apakah kau tahu? Saya tidak tahu. Maka dari itu, lebih baik mana berbuat jahat seperti diriku atau berbuat baik seperti yang kau katakan. Dan kau harus ingat, perbuatan baikmu belum tentu diingat oleh mereka-mereka. Tetapi jika kau mau berbuat jahat, kau akan selalu diingat oleh mereka. Jadi untuk apa berbuat baik? Tapi mohon maaf sekali Tuhan, saya tidak ingin berbuat jahat. Karena kejahatan memang sudah dilarang di agama kami. Nah. Dan di agama kami juga mengajarkan kebaikan. Omong kosong. Ajaran itu hanya omong kosong. Omong kosong? Apa yang kau maksud omong kosong? Lalu hukuman apa yang diberikan kepada orang yang jahat dan orang yang baik? Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Apakah kau sudah pernah melihatnya? Saya memang tidak pernah melihat. Lalu kenapa kau mengatakan seperti itu? Karena saya mempunyai keyakinan. Keyakinanmu bisa saja salah. Dan keyakinankulah yang bisa saja benar. Saya tetap pada keyakinan saya, pada agama saya. Mengajarkan hal seperti itu. Apa kau meyakini Tuhan itu ada?
Saya meyakini Tuhan itu ada. Jika memang ada, kenapa tidak Tuhan saja yang mencegah perbuatan-perbuatan seperti yang kulakukan? Kenapa harus manusia seperti dirimu yang mencegah perbuatan-perbuatan jahat seperti yang kami lakukan? Kenapa? Jika Tuhan yang mencegah, kamu sudah mati. Kamu sudah tidak ada di sini lagi. Kata siapa? Orang Tuhan Maha Sakti, Tuhan Maha segala-galanya. Kau berkata seperti itu. Apakah kau sudah mengalaminya? Mengalami yang bagaimana maksudnya? Kau berkata, jika Tuhan yang berbuat, maka diriku sudah mati. Iya, karena Buktinya, saya masih hidup. mungkin jenengan bisa berkata seperti itu. Akan tetapi Tuhan kami lebih tahu apa yang kamu bicarakan. Dan tempat ini menjadi bukti, wahai Bukti Tuhan, apa? bahwa Bukti apa? ini adalah kekuasaan dari Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau berbicara tentang Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Ya, Apa kau seorang ahli ibadah manusia? mungkin saya memang bukan manusia yang ahli ibadah. Jika tidak pantas kau berbicara di depanku seperti itu. Loh, memangnya kenapa? Saya tidak ingin mendengarkan ocehan-ocehan yang kau ucapkan dari mulutmu itu. Saya juga tidak ingin mendengarkan apa yang kamu ucapkan. Yang kau katakan lebih baik melakukan kejahatan daripada kebaikan. Tentu itu memang benar. Sudah jelas-jelas di ajaran kami tidak boleh melakukan kejahatan. Tapi saya harap kau akan memikirkan setelah bertemu denganku. Dan kau akan berbuat seperti diriku. Tidak, saya tidak akan berbuat seperti dirimu. Apalagi Tuanmu yang sudah melakukan kejahatan sangat keji. Apalagi kepada sahabat kami. Baiklah manusia. Saya Sekarang, mengakui kekalahan. saya Menganggap dirimu lebih kuat dariku. tidak merasa saya kuat dan saya tidak merasa saya paling pintar di sini. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu, wahai Tuhan. Tetapi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dan diriku ternyata tidak mampu mengalahkan dirimu. Itu menganggap saya kalah dari kau manusia. Lantas sekarang kau mau apa? Apakah kau masih akan terus mengikuti Tuanmu yang sudah melakukan kejahatan besar? Untuk saat ini, diriku tentunya akan tetap ikut dengan Tuan Raja. Tetapi untuk melawanmu, diriku tidak sanggup. Maka dari itu, saya akan pergi meninggalkan tempat ini. Dan saya berjanji, karena dirimu tidak menyerangku, tidak menyakitiku, maka saya berjanji tidak akan lagi muncul di hadapanmu dan menyerang dirimu. Itulah salah satunya, wahai Tuhan. Tetapi saya akan tetap berbuat seperti ini kepada manusia-manusia lain atau makhluk-makhluk lain. Ya, Janjiku hanya untukmu. baik. Izinkan diriku pergi. Silahkan. Dan terima kasih. Kau sudah membiarkanku untuk hidup. Silahkan. Saya tidak akan membunuh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Arya, Iya, ya. ini mau sampai kapan seperti ini? Dia Diserang. Terus apa yang terjadi, Mas Arya? Ya, tadi dia utusan dari Mahakara dan dia menginginkan pusaka sisik naga bertala. Akan tetapi setelah saya perlihatkan pusakanya, justru malah dia tidak sanggup, bahkan dia tidak bisa memandang pusaka itu. Tak kuasa untuk melihatnya, Mbak, seperti itu. Berarti Tapi saya tidak membunuhnya, Mbak. iya, tapi sebenarnya berarti nanti kalau ada makhluk mending kita perlihatkan saja. Buktinya tadi takut. Ya iya. Tapi kan kita khawatir nanti ketika kita menunjukkan Mahakara yang datang Ya malah itu merebutnya. nah itu yang saya lagi dipikirin, takutnya ini jebakan juga, Mbak.
Makanya Tadi- kita bingung ya Mas Arya. Iya. Kalau kita seumpamanya masuk ke dalam tenda bersama Mas Probo, takutnya serangannya malah ke tenda. Nah itu. Kita di luar tenda, kita tidak ada henti-hentinya mendapatkan serangan. Ini, aduh. Ya sudahlah, mending kita ke tempat tadi saja Mas Arya. Ayo, baik. Siapa? Bisa pikirkan lagi nanti. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya Allah. Ini siapa itu? Allah Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullah. Hei, assalamualaikum, Mbah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya tahu kamu siapa dan siapa yang menyuruhmu untuk datang ke sini. Rupanya rajamu menyuruh anak buahnya untuk datang satu persatu menyerang kami. Kau perlahan ingin mengoceh dan mempengaruhi para pengikut dari Tuan Bahkan. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Apa kamu tidak belajar dari sahabat-sahabatmu yang tadi? Kesombongannya seketika runtuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Silahkan teruskan seranganmu. Silahkan. Apakah kau lihat di tanganku ini? Gumpalan api yang bisa membakar tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau memang cukup kuat. Tetapi kami di sini juga akan terus mempertahankan apa yang harus kami perjuangkan. Kau serahkan saja pusaka itu. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyerahkan pusaka ini kepadamu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hei makhluk jahat, saya beri kesempatan kepada dirimu untuk kembali ke rajamu. Jika tidak, maka kamu akan menyesali perbuatanmu. Tidak sedikit pun saya sesali manusia. Banyak omong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kau masih kuat berdiri, tetapi saya tidak akan membiarkanmu untuk berdiri kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Rupanya kau masih kuat. Baiklah. Jika kau memang belum mau pergi, maka saya akan dengan terpaksa menunjukkan sesuatu kepada dirimu. Kau ingin pergi sendiri atau saya akan meleburkanmu? Kau tunggu manusia. Kau hanya dilindungi oleh pusaka itu. Tunggu mas. Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Arya? Apakah si Agus sudah pulang? Alhamdulillah, yang Agus sedang dalam perjalanan pulang. Bersama siapa Agus pulang? Bersama temannya yang satu. Arya,
Ya, Yang. Lalu temanmu yang satu di mana? Dia terkena serangan dan terluka, Yang. Sekarang di mana? Sekarang berada di tenda, Yang. Nah, kamu ingin seperti dia atau tidak, ya? Kalau ingin terluka atau tidak? Sebenarnya tidak ingin terluka, kan, tetapi ini memang harus kita kerjakan, Yang. Iya. Saya senang melihat perjuangan kalian. Iya. Tetapi sebagai contoh, temanmu Sahroni sudah terluka parah, Arya. Iya. Saya tidak ingin kalian berdua juga ikut terluka seperti Sahroni. Dan saya melihat kondisi kalian juga sudah sangat lemah. Iya. Kalian sudah hampir kehabisan tenaga dan juga energi. Iya. Nah, nanti kalau kalian semaput bagaimana? Nanti yang mau nolongin Probo siapa? Jadi ya sekarang begini saja, Arya. Iya. Kalian berdua ikut saja berkumpul di tenda. Iya. Bagaimana? Mau apa tidak? Iya, Yang mau, Yang. Kamu tidak nanya sama saya, Arya. Nanti kalau di tenda, Oh, iya. apa sih itu nggak nyerang ke tenda? Iya, nanti kalau kita ke tenda bagaimana? Sedangkan ini kan Mbak Wongsu membawa pusaka itu, Yang. Takutnya ntar malah berdampak kepada Mas Probo juga. Ya, kamu tenang saja. Nanti biar pusaka sisik naga ini saya sembunyikan. Iya. Selain disembunyikan juga insya Allah untuk melindungi kalian juga, agar Mahakara tidak bisa menyerang kalian ke tenda. Dan sambil menunggu kedatangan sahabatmu Agus. Iya, Yang. Ya mudah-mudahan saja nanti Agus bisa segera bertemu dengan orang yang menyimpan pusaka naga bergolak. Amin. Sehingga Probo bisa segera diselamatkan. Amin, amin. Bismillah, ya Allah. Tetapi Mahakara pasti akan lebih menggebu-gebu, karena pasti dia akan tahu bahwa kalian sudah memiliki pusaka naga bertala. Dan jika nanti sekalian sudah berhasil mendapatkan pusaka naga bergolak, pasti dia akan lebih menggebu-gebu untuk mendapatkan semuanya. Jadi kalian kembali ke tenda dan pikirkan bagaimana caranya untuk mencari kelemahan dari Mahakara, sekaligus mencari cara untuk merebut keris yang dipegang oleh Mahakara. Iya, Yang. Ya sudah, Arya, kamu kembali saja. Nanti biar saya amankan Iya, Yang. sekitar kalian. Baik, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Yang Basuki masuk, dia menyarankan kita untuk kembali ke tenda terlebih dahulu, Mbak. Ke tenda? Iya. Nanti nggak bahaya, Mas Probo, Iya. kalau saya bawa pusaka ke tenda. Nanti pusakanya diamankan sama Yang Basuki sementara. Kondisi kita juga udah lemas, Mbak. Ya memang kalau jujur sih, kita berjam-jam tidak ada hentinya diserang. Iya, ya, sumpah yakin. Tapi bukannya kita sedang menyerah atau mengeluh, tapi yang manusia ya. Iya, ini juga saran dari Yang Basuki, katanya untuk sementara ini kembali ke tenda terlebih dahulu. Nanti jika kondisinya seperti ini, ntar malah kita celaka juga, malah nggak ada yang bisa nolong. Gitu. Gimana? Saudara, ya. Ya. Nanti kita coba cari solusi lagi lah. Iya.